Selamat pagi teman-teman. Kebetulan ini karena lagi COVID, jadi saya tidak terlalu sibuk. Jadi basic dasar saya ini usaha kuliner. Jadi saya ini seorang baker atau kalau istilahnya chef, tapi untuk khusus roti. Saya ini kerjasama dengan banyak hotel di Purwokerto, tapi sayangnya karena COVID banyak hotel yang tutup dan memang sudah tidak ada kegiatan, jadi saya bisa lebih banyak ngurusi lebah atau bikin vlog untuk ngisi kegiatan. Jadi basic saya ini sekedar hobi, bukan peternak besar. Pengetahuan saya pun masih sangat terbatas. Jadi tujuan saya ngevlog ini agar istilahnya jika ada teman yang punya permasalahan yang sama bisa saling berbagi, dan jika ada koreksi bisa di WA, jadi pengetahuan saya bisa bertambah daripada saya hanya dibatin saja dan tidak menyebarkan pengalaman-pengalaman saya. Jadi untuk kali ini saya hendak membagikan pengetahuan saya atau pengalaman saya berdasarkan apa yang saya alami maupun saya tanyakan ke teman-teman yang lebih senior, yang lebih dahulu. Ini juga pertanyaan dari teman-teman juga lewat WA, yaitu jenis apa yang sebaiknya dipelihara atau apa saja yang bisa dipelihara berdampingan. Nah, anggap saja untuk vegetasi yang standar kita sudah memenuhi, jadi kita bisa cerita dengan enak tentang masing-masing karakter dari trigona. Pada dasarnya, trigona itu ada dua jenis besar, yaitu trigona yang tidak butuh resin damar dan trigona yang mutlak butuh resin damar. Yang tidak butuh resin damar itu semacam Levisep, Biroi, Cliperis ya, Terminata, Itama, Sapien, Sarawak, Melina, dan lainnya. Kemudian yang butuh resin damar dari Fimbriata, Thoracea, Incisa, kemudian Carnivon, Apicalis, dan sebagainya. Secara produksi itu untuk mereka yang membutuhkan resin damar atau yang menggunakan resin damar itu produksinya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak membutuhkan resin damar. Tapi kita jangan terlalu terburu nafsu untuk memelihara trigona yang mutlak membutuhkan resin damar jika lingkungan kita tidak mendukung. Karena percuma, pelan atau lambat laun pasti akan mati, akan musnah koloninya karena tidak ada unsur dasar yang dipenuhi. Jadi yang paling mudah untuk terutama di Jawa, di mana hutan damar itu sangat terbatas, itu adalah Fuscobalteata dan Itama. Kita bahas satu persatu untuk karakternya ya. Untuk Fuscobalteata itu lebah yang paling kecil di dunia untuk jenis trigona ya. Jadi lebah ini lebih kecil daripada Biroi. Namun ini termasuk lebah preman, dalam artian semua jenis pasti akan kalah jika bertarung dengan Fuscobalteata, termasuk Levisep. Madunya rasanya sangat enak, manis tanpa ada asam, kemudian terbukti sangat berkhasiat, terutama untuk pengobatan kanker. Harganya mahal, untuk di Malaysia lebih dari 2 juta per liternya. Koloninya bandel, sifatnya sangat adaptif, mudah pecah koloni, namun kelemahannya adalah produksinya itu sangat sedikit. Jadi dalam 1 tahun itu sekitar 50
ml. Jadi jika kita butuh untuk produksi banyak, mungkin butuh berapa ribu lebih untuk istilahnya untuk berternak Fuscobalteata. Kemudian kita bahas lagi adalah Levisep. Levisep ini boleh dibilang untuk di Jawa itu termasuk primadona karena sangat mudah untuk bibitnya, untuk ketersediaannya, karena Levisep ini boleh dibilang ada di mana-mana untuk di daerah yang masih pedesaan. Untuk produksi dari Levisep itu termasuk sedang, sekitar 250 ml per 6 bulan, itu rata-rata. Bisa lebih atau bisa juga kurang. Ini sifatnya sangat bandel, seperti Fusco. Koloninya pun ekspansif dan invasif, jadi mudah untuk pecah koloni. Ini pun istilahnya seperti Fusco, ini sangat jagoan. Jika bertarung, Itama maupun Birui pasti kalah. Mudah pecah koloni. Harga untuk koloninya pun murah. Jadi kisaran paling mahal di sini 100.000, sudah dengan kotak. Kemudian ketiga adalah Birui. Birui boleh dibilang primadona baru ya untuk di Jawa, karena baru dikenalkan sekitar kurang dari 2 tahun, yang rame-ramenya 1 tahun ke belakang. Ini produksinya sangat bagus. Untuk 3-6 bulan kisaran 1 kilo untuk vegetasi yang cukup. Sifatnya sangat galak. Kemudian adaptif seperti Birui, seperti Levisep maupun Fuscobalteata. Jadi adaptif dan istilahnya mudah pecah koloni, tapi dia tidak ekspansif maupun invasif. Jadi jika berdampingan dengan koloni lain, dia tidak menyerang. Kemudian Terminata. Terminata ini sifatnya lebih manja dibandingkan dengan Levisep maupun Birui. Sangat jinak, tapi sayang produksinya sedikit. Sifatnya yang kurang bagus adalah untuk Terminata, dia suka mencuri madu maupun resin dari koloni lain. Jadi kadang-kala mungkin produksi dia bisa melimpah karena dia ternyata mengambil dari koloni-koloni lain. Nah, untuk Terminata ini juga istilahnya sebaiknya tidak dipelihara berdampingan dengan yang lainnya. Kemudian yang paling jadi primadona adalah Itama, karena sifatnya yang adaptif dan produksinya yang melimpah, kisaran 1 bulan sekitar 1 kilo untuk vegetasi yang memenuhi ya. Itu plus minus 1 kilo, minim-minim 500 gram untuk 1 bulan. Sifatnya walaupun adaptif, tapi tidak seadaptif dari Levisep maupun Birui. Jadi masih ada unsur manjanya, atau istilahnya untuk penyesuaiannya dia sangat susah. Terutama jika teman-teman dia mengambil Itama dari tempat yang dingin, kemudian dipelihara di tempat yang panas, itu perkembangannya sangat lambat, maupun sebaliknya. Jadi diusahakan ketika kita hendak membeli koloni Itama, kita melihat kesesuaian daerah. Ini belum tentu satu provinsi itu daerahnya itu bisa cocok. Semisal saya pernah memelihara Itama dari Wonosobo, saya pindah ke Purwokerto, itu koloninya
berkembang sangat lambat, bahkan ada yang musnah. Karena Wonosobo itu daerahnya sangat dingin dan dataran tinggi. Sementara Purwokerto itu dataran rendah dan panas. Jadi saya ketika ngambil di Kalimantan di daerah dataran rendah yang panas, koloni dari Itamanya ini bisa bertahan dan berkembang. Nah, untuk pembahasan dari kelanceng non-damar saya kira cukup. Mungkin ada tambahan yang lain semacam ada kelanceng yang endemik dari Nusa Tenggara yaitu Tetragona ciliperis ya. Itu sangat produktif. Tapi saya sendiri belum pernah memelihara jadi nggak tahu. Kemudian sapien juga sangat produktif. Tapi berdasar kata teman saya yang memelihara sapien, madunya nggak enak, jadi tidak recommended. Itu sebenarnya tergantung dari nektar, tapi untuk sapien itu dia pemakan segala, jadi dia tidak milih-milih. Jadi akhirnya ketika kebagian daerah yang bunga-bunganya nggak enak, mungkin sama sapien dimakan juga, jadi rasa madunya nggak enak. Jadi teman-teman saya yang melihara itu madunya karena rasanya enak dan bikin mual. Jadi tidak recommended untuk dipelihara. Sifatnya pun dia mudah untuk pergi ya. Jadi sering istilahnya minggat dari sarangnya, sering berpindah-pindah. Sekarang pada pertanyaan inti adalah, bisakah kita mengkoleksi dari berbagai macam jenis trigona? Apa saja yang bisa hidup berdampingan? Tadi sekilas kita sudah bahas tentang sifat-sifat dari trigona. Nah, tentu ada gambaran bahwa ternyata untuk memelihara trigona itu tidak bisa sembarangan jika kita memelihara lebih dari 2. Contohnya, jika kita memelihara Itama digabungkan dengan Fuscobalteata maupun Levisep, pasti cepat atau lambat Levisep atau Fuscobalteata akan mengekspansi Itama dan koloninya akan musnah. Mungkin Itamanya akan pergi atau bahkan mati karena diserang oleh Fusco maupun Levisep. Ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya yang melihara itu ya. Jadi ketika tidak terkontrol atau dicuekin berbulan-bulan, ternyata lama-lama Levisep akan menyerang Itama. Karena Levisep itu mudah sekali pecah koloni, sehingga dia membutuhkan sarang balu. Cara yang paling mudah dia menginvasi koloni lain yang lemah. Nah, Itama itu dia tidak bisa berkelahi melawan Levisep maupun Fusco, pasti akan kalah. Nah, jadi pilihlah istilahnya jenis-jenis trigona yang tidak ekspansif semacam birui. Jadi jika kita ingin memelihara birui dengan Itama pada umumnya dalam keadaan normal pasti akan aman. Karena saya pun seperti itu. Saya memelihara trigona, Itama, dan birui. Dan sejauh ini aman-aman saja. Karena birui itu dia tidak invasif. Dia mudah pecah koloni tapi dia tidak menduduki untuk koloni lainnya. Untuk yang beda jenis. Nggak tahu jika birui dengan birui bertarung untuk rebutan koloni. Rebutan sarang maksudnya ya. Kemudian terminata. Jadi terminata pun dihindari jika digabung dengan koloni yang lain. Karena sifatnya dia suka mencuri madu-madu yang lain. Jadi istilahnya produksinya akan terganggu. Itu pun ketambahan dengan terminata untuk tingkat kesukarannya itu termasuk sukar untuk dipelihara karena dia manja dan tidak begitu adaptif.
dibandingkan Itama maupun Levisep. Nah, bagaimana jika dia memelihara Biroi dengan Levisep? Ini berdasarkan pengalaman teman-teman. Levisep dan Biroi itu tidak saling menyerang karena Biroi itu sifatnya galak. Jadi ketika Biroinya koloninya kuat, tidak akan diinvasi oleh Levisep. Tapi ada kasus di mana Biroi bisa diserang oleh Levisep, tapi ini sangat jarang. Kemungkinan Biroinya koloninya sangat lemah. Jadi diperhatikan ya teman-teman. Jadi untuk koloni-koloni mahal semacam Biroi maupun Itama, sangat sayang jika digabungkan dengan Levisep maupun Fusco. Karena Itama pasti akan kalah dan sayang harganya sangat mahal untuk di Jawa. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana jika kita memelihara Trigona yang spesifik, yang memiliki kebutuhan damar? Ada teori atau ada pendapat dari teman yang lebih senior bahwa kebutuhan resin bisa diganti dengan mangga, resin mangga, atau kueni, semacam itu. Tapi pada kenyataannya atau pada prakteknya, itu butuh waktu, jadi butuh adaptasi. Jadi jika teman-teman fokus pada hasil dari madu, itu sangat menyita waktu. Karena teman saya memelihara Thoracea maupun Itama, dia tidak saling menyerang. Tapi Itama sudah setiap bulan panen, tapi Thoracea 1 ton lebih tidak pernah panen. Padahal di alam, jika kebutuhan resin terpenuhi, yaitu damar, Thoracea itu lebih melimpah dibandingkan Itama. Ini karena kemungkinan adalah penyesuaian dari resin itu yang sangat lama dari Thoracea. Apalagi jika kita memelihara semacam Apicalis, Carnivon, Fimbriata, dan sebagainya, yang kebutuhan damarnya sangat mutlak. Itu jelas akan, istilahnya, koloninya akan musnah. Jadi sayang buang-buang uang, karena koloni damar kebanyakan harganya mahal dibandingkan dengan yang non-resin damar, kecuali Itama. Ini pengalaman saya sendiri, ketika awal saya memelihara kelanceng, saya memiliki ada banyak jenis dari Levisep, Dresseri, kemudian Biroi, Itama, tapi ternyata itu sangat menyita waktu dan tenaga, pikiran. Jadi semua koleksi yang lain saya hibahkan, sebagian saya jual. Sekarang saya hanya sekedar memelihara Biroi dan Itama saja. Tapi ada teman-teman saya juga yang dia sebagai kolektor, dia tidak peduli dengan hasil madunya atau kerepotannya, karena dia hanya sekedar suka, jadi dia bisa memelihara semacam Sarawak, Itama, maupun Levisep. Tapi dengan perhatian yang ekstra, setiap hari dikontrol. Ketika Levisep hendak menyerang Itama, bisa diatasi. Tapi menurut saya ini sangat menyita waktu. Nah, demikian teman-teman, sekedar sharing saya, semoga ada manfaatnya atau bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, terutama yang kepingin mengoleksi dari banyak jenis dari Trigona tersebut. Jika ada pendapat atau istilahnya kritikan atau pendapat lain, bisa ditaruh di komen biar semuanya bisa membaca dan pengetahuan kita bisa bertambah. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu kembali di vlog selanjutnya.